Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari saat malam hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan hidup kita. Untuk kita boleh menikmati Tuhan. Untuk kita boleh masuk dalam hadirat-Nya yang kudus malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat keajaiban-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kami berterima kasih Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai saat ini, itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kira lama syikira lama 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 lama. Kira lama syikira lama 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 syikira lama takala ya lama. Kira lama 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 syikira lama takala lama syikira lama takala. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kami mau berterima kasih. Kami mau berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Kami hidup dalam kelimpahan Tuhan. Ku hidup. Terima kasih
bagaimana kami ada. Itu semua hanya karena anugerah-Mu. Kalau kami boleh beribadah, kami boleh melayani Engkau, itu semua hanya karena anugerah-Mu Bapa. Oleh sebab itu kami mau menaikkan syukur kami kepada Engkau. Mari Roh Kudus, pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Baik kami hamba-hamba-Mu yang melayani, juga setiap sidang jemaat yang mengikuti lewat streaming. Tuhan juga memberkati, melawati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kita mau senantiasa minta kepada Tuhan untuk Tuhan beserta dengan hidup kita. Kita mau katakan pagi hari ini, ketika Engkau tidak bersama dengan kami, maka kami tidak mau berjalan Tuhan. Oleh sebab itu bimbing setiap kami. Pimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Bila Engkau tak besertaku, amin Tuhan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, amin Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Terima kasih. Biarlah menjadi kerinduan setiap kita. Kita berdoa kepada Tuhan untuk Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak akan mampu menjalani kehidupan ini. Biar kita terus mau andalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau tetap terus katakan Tuhan, pimpin langkahku. Pimpin langkahku setiap. Ini doa kami Tuhan. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan
ada bersama-sama dengan kita, maka Dia akan memimpin kita dari kemuliaan sampai dengan kemuliaan. Tak pernah aku ragu akan kasih setiamu. Amin Tuhan. Ya Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku ya Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau turun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau turun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selamat bergabung di ibadah online GPDI COTW Temanggung. Kami senang Anda dapat mengikuti ibadah ini bersama-sama di rumah Anda masing-masing. Kami akan menyampaikan beberapa informasi dalam COTW News. Ibadah pendalaman Alkitab online hari Rabu, 20 Mei 2020 ditiadakan. Ibadah akan digabung dengan ibadah kenaikan Yesus ke sorga, Kamis 21 Mei 2020 jam 7 pagi di channel YouTube GPDI COTW Temanggung.
COTW Worshipper mengadakan program berbagi berkat. Bagi Anda yang ingin bergabung, Anda dapat berdonasi melalui sekretariat atau Ibu Anita Arisantoso. Atau Anda dapat transfer ke rekening sebagai berikut. Dana yang terkumpul akan dibelikan paket sembako dan dibagikan pada tanggal 6 Juni 2020. Mari kita sama-sama mendoakan agar Tuhan membuka jalan bagi penanganan dan pemulihan masalah kesehatan dan ekonomi bangsa. Pokok doa ini dapat Anda simak di Warta Jemaat Online COTW Family. Sebelum ibadah dilanjutkan, mari kita simak dulu pesan berikut ini. Cari Tuhan tiap hari. Oh, orang yang bermurah hati. Teman berdoa memberkati negeri. Walau pandemi tetap terus memuji. Jangan malas baca kitab suci dan berkatakan tiap hari. Tuhan lihat hati, mukjizat pasti terjadi. Beriman lebih lagi. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Musim akan selalu berganti, tetapi kasih Tuhan akan tetap kekal abadi. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang kami hadapi, satu hal kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang selalu menolong kehidupan kami. Firman-Mu berkata bahwa sekali-kali Engkau tidak akan meninggalkan kehidupan kami. Bahkan kami percaya Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau buka hati untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin
bagaimana kami ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu. Engkaulah kebenaran kami Tuhan yang kami percaya. Dan saat ini kami mau mendengarkan Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu. Engkau urapi dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa setelah ini kami akan membawa berkat yang lebih lagi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, seperti pujian yang barusan kita nyanyikan ya, bahwa musim bisa berubah ya. Tetapi kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang abadi ya, kasih yang tidak pernah berubah dalam situasi keadaan apapun. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah setiap kita umat-umat Tuhan, mungkin saat ini kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar di dalam hidup kita. Tetapi biarlah kita boleh tetap senantiasa berpegang terhadap janji Tuhan. Amin. Kita harus tetap senantiasa mengimani bahwa setiap kebenaran firman itu tidak akan pernah berubah di dalam kehidupan kita. Dia yang akan menjadi penolong, ya, dia yang akan menjadi pemelihara kehidupan kita di tengah-tengah masa yang sukar ini. Nah, seperti tema bulan ini ya, bahwa kita harus memiliki visi hasil dari merenungkan firman. Nah, malam hari ini kebenaran firman Tuhan, ya saya ambil satu tema yaitu ketaatan adalah kunci mengalami janji Tuhan. Mari kita akan lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-119. Mazmur pasal yang ke-119. Ayatnya yang ke-57 sampai ayat yang ke-60. Saya akan bacakan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Aku memohon belas kasih-Mu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, ayat ini diawali dikatakan, bagianku ialah Tuhan. Bagian dari hidup pemazmur itu adalah Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang menjadi bagian di dalam hidup kita? Ada orang yang menjadikan harta itu sebagai bagian dalam hidupnya. Sehingga dengan berbagai upaya, dengan bekerja keras, dia akan mengejar untuk bisa mendapatkan kekayaan, untuk bisa mendapatkan harta itu. Ada orang yang menjadikan bagian hidupnya itu mungkin pendidikan, kepandaian. Sehingga dia terus belajar ya. Bahkan sudah sampai doktor, dia mau cari lagi kalau ada gelar yang lain. Ya. Dia terus mencari kepandaian tersebut. Itu menjadikan kepandaian itu sebagai bagian di dalam hidupnya. Ada orang yang menjadikan kedudukan, kekayaan, kekuasaan itu sebagai bagian dalam hidupnya. Sehingga dia pun ya akan mengejar untuk bisa mencapai kedudukan yang tinggi. Tidak salah itu. Tidak salah.
Tetapi kalau kita melihat apa yang disampaikan ya oleh pemazmur atau Raja Daud itu, dikatakan bahwa bagianku ialah Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa apa yang dilakukan oleh pemazmur atau Raja Daud ini, dia mau menjadikan perkenanan Tuhan itu sebagai kebahagiaan yang sempurna di dalam hidupnya. Sehingga apa? Sehingga dia mau menjadikan Tuhan itu sebagai bagian yang terpenting di dalam hidupnya, melebihi semua yang pemazmur ini miliki. Ya, kita tahu ya bahwa pemazmur ini bukan orang biasa, ya. Dia seorang raja, ya. Dia juga seorang penulis yang handal. Tetapi kita lihat di sini, ya. Dia mau menjadikan Tuhan itu adalah bagian yang terpenting di dalam hidupnya. Nah, mari saat malam hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kita mau menjadikan Tuhan itu sebagai bagian yang terpenting di dalam hidupnya. Nah, kita lihat tadi di ayat selanjutnya ya. Ketika pemazmur ini ya menjadikan Tuhan itu bagian di dalam kehidupannya, maka bukti kecintaan pemazmur ini kepada Tuhan dia wujudkan lewat apa? Lewat dia mau selalu berpegang kepada janji Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan. Nah, kata berpegang di sini bukan hanya sekedar kita mempercayai. Ya, kata berpegang itu bukan hanya sekedar kita percaya. Tetapi kata berpegang itu lebih dalam, memiliki pengertian seseorang yang mau melakukan, seseorang yang mau taat. Itu kata berpegang. Jadi bukan hanya sekedar percaya. Nah, Daud ya mau membuktikan bahwa dia itu mengasihi Tuhan, bahwa dia itu mencintai Tuhan dengan mengambil satu sikap untuk dia punya hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, bagaimana di dalam hidup kita ini? Ketika kita menjadikan bagian hidup kita hanya untuk harta, hanya untuk kekuasaan, hanya untuk kepandaian, maka itu adalah sesuatu yang bersifat sementara. Ya, saya ingat ada dulu seseorang yang mengejar gelar ya. Udah begitu dia lulus, dia malah mati. Apa hasilnya? Nah ini. Tetapi ketika kita mengejar bagian kita, mengejar Tuhan sebagai bagian di dalam hidup kita, maka hasilnya itu tidak akan pernah sia-sia di dalam hidup kita. Bukan hanya kita menerima janji Tuhan selama kita ada di dalam menjalani kehidupan ini, tetapi ketika kita mau berpegang terhadap janji Tuhan itu adalah janji yang kekal dalam hidup kita. Amin. Janji yang kekal. Nah, kita akan melihat ya bagaimana bukti daripada ketaatan itu ya. Kata taat itu saya senang ya. Kata taat itu kata yang unik. Kenapa saya katakan kata yang unik? Nah, di Malang itu ada satu bahasa namanya bahasa prokem ya. Bahasa prokem itu seperti ini. Kalau saya ngomong kamu, maka orang Malang seringkali ngomong seperti ini, ukam. Ya, terus apa lagi? Malang, ngalam. Nah, seperti itu. Jadi bahasa yang dibalik-balik, ya kata-kata yang dibalik-balik itu bahasa prokem ya, orang Malang katakan itu bahasa prokem. Saya, ayas, nah, seperti itu. Jadi itu namanya bahasa prokem. Tetapi yang menarik kata taat itu mbok dibalik ke sana kemari tetap bacaannya tetap taat, ya taat. Artinya apa? Taat itu harus atau wajib dikerjakan. Wajib dilakukan dalam situasi keadaan
apapun. Sebab taat ini ya adalah bukti ya, bagian dari iman. Bukti atau bagian daripada iman. Coba kalau kita ngomong kita beriman, tetapi kita hanya percaya saja, kita enggak setia, kita enggak mau taat, itu bukan iman. Kita bisa katakan kita itu orang yang percaya. Tetapi bukti daripada iman itu adalah ketika kita punya ketaatan di dalam hidup kita. Kita enggak usah ngomong macam-macam, oh aku akan menerima janji Tuhan, tapi kita sendiri enggak pernah mau ya melakukan setiap janji Tuhan itu. Setiap janji kalau kita lihat, kita perhatikan ya di dalam Alkitab, setiap janji Tuhan itu pasti bersyarat. Pasti bersyarat. Tuhan tidak langsung ngomong gini, mesti ada embel-embelnya. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Itu janji Tuhan. Nah, coba kita melihat ya di dalam Ulangan. Ulangan 5 ayat 33. Dikatakan seperti ini. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah apa? Kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang kamu duduki. Kalau kita hanya membaca ya, kamu akan hidup baik keadaanmu, lanjut umurmu di negeri yang kamu duduki, sampai di situ tanpa ada syaratnya, maka janji itu tidak akan pernah tergenapi di dalam hidup kita. Makanya sekali lagi saya mau katakan bahwa ketaatan itu memiliki syarat. Ya, iman itu memiliki syarat. Janji Tuhan itu ada syaratnya. Kalau kita benar-benar mau mengalami, menikmati yang namanya janji Tuhan, maka kita harus punya syarat yang harus kita kerjakan. Nah, syarat ini adalah berbicara tentang ketaatan kita untuk kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Demikian juga coba lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 22 ya. 1 Yohanes 3 ayat 22 hal yang sama pun dikatakan ya, coba perhatikan. 1 Yohanes 3 ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi sekali lagi ya, apa yang kita minta itu kita peroleh. Tapi ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kita harus menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Itu yang dinamakan syarat itu. Jadi sekali lagi tema firman Tuhan malam hari ini, ketaatan itu adalah kunci kita mengalami janji Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Jadi syaratnya adalah kita mau taat, ya, mau taat. Ketaatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga di balik semua janji Tuhan kepada kita. Ya, syaratnya itu tadi, sesuatu yang sangat berharga. Itu ketaatan, ya. Kita memang menerima janji itu karena anugerah Tuhan. Ya, kita yang percaya, kita sangat yakin pemberian yang Tuhan berikan itu adalah anugerah bagi kita. Tetapi ingat bahwa untuk kita bisa menikmati, maka kita harus punya ketaatan di dalam hidup kita. Nah, sekarang kita mau belajar mengapa kita harus memiliki ketaatan. Tadi sudah saya katakan bahwa ketaatan itu adalah bagian atau bukti daripada iman kita.
Yang pertama kita coba lihat di dalam Mazmur ya. Mazmur 119 ayat yang ke-32. Mazmur 119 ayat yang ke-32 dikatakan, Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu sebab engkau melapangkan hatiku. Jadi hal yang pertama berbicara tentang ketaatan ini, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus taat di dalam hidup kita. Untuk apa? Sekali lagi, ketika kita mau taat, kita akan menikmati janji Tuhan di dalam hidup kita. Sekali lagi, ketaatan itu tidak terpengaruh dengan situasi atau kondisi. Seringkali orang banyak terpengaruh ya. Ketika kepepet ya, ketika kondisi sulit, ketika kondisi sukar dalam hidupnya, maka dia tidak lagi mau melakukan ketaatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kenapa? Karena merasa kepepet, karena merasa situasinya sukar, karena merasa situasinya itu sulit dalam hidupnya. Sehingga untuk mau ya taat, mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu rasanya berat. Tetapi firman Tuhan ajarkan kepada kita ya bahwa ketaatan itu tidak terkondisi ya dengan keadaan apapun dalam hidup kita. Melainkan biarlah kita mau tetap senantiasa taat dalam situasi, dalam kondisi apapun. Ya, apapun. Di tengah masa yang sukar ini, mari belajar untuk kita tetap melakukan perintah Tuhan. Belajar untuk kita taat, ya, mau dengar, mau melakukan senantiasa kebenaran firman Tuhan. Itu bentuk ketaatan kita. Ketaatan juga ya tidak akan mengubah ya kesetiaan kita. Banyak orang yang ya ketika masa yang sulit ini sudah mulai tidak setia kepada Tuhan. Ya memang sekarang untuk kita bisa beribadah bersama itu rasanya kita itu dibatasi ya. Rasanya kita itu ya, tetapi jangan sampai kita kehilangan ketaatan kita. Ya, mari tetap untuk kita tetap setia kepada Tuhan. Ya, jangan tinggalkan Tuhan. Ya, kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan mungkin lewat cara-cara pribadi atau mungkin dengan keluarga. Ya, itu bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi jangan sampai ya situasi keadaan yang sukar ini membuat kita kehilangan ketaatan kita, mengubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Melainkan mari kita tetap setia. Demikian juga tadi ya, jangan sampai kita terpengaruh. Saya melihat sesuatu yang luar biasa ya. Ada sisi-sisi baiknya ketika situasi ini terjadi ya, orang hanya tinggal di rumah ya, sepertinya aduh kok bosen ya nih oma tok, kepingin piknik, kepingin rekreasi, kepingin apalah gitu. Tapi saya melihat ya ada hal-hal yang positif juga yang bisa saya lihat. Ketika orang diwajibkan untuk hanya diam di rumah, ternyata mereka bisa berkreasi, ternyata mereka bisa berkarya di dalamnya. Ya. Saya mendengar kesaksian hari lusa kemarin ya, ada seorang ibu penjual makanan ya. Nah, dia awalnya ya dia agak takut bagaimana situasi, bagaimana keadaan seperti ini ya. Memang dia katakan ada orang yang langsung online, aku nggak bisa jualan online seperti itu gitu. Tapi ternyata ya Tuhan buka jalan-jalan yang lain. Tahu-tahu ada seseorang ibu-ibu datang ya, itu langsung borongi dagangannya. Sampai dia merasa, aduh aku ini kekurangan stok. Padahal awal-awalnya dia ragu-ragu, berani enggak ya nyetok. Kalau lebaran gini kan biasanya penjual-penjual itu kan jauh-jauh hari sudah nyetok barang banyak. Ya, saya beberapa kali juga suka antar ibu-ibu yang kulaan apa-apa gitu seperti itu. Nah,
waktu itu dia agak takut, agak ragu bagaimana lihat situasi keadaan seperti ini. Orang mau ke pasar aja sekarang dibatasi harus pakai masker, kalau enggak boleh masuk pasar seperti itu. Tapi ternyata ya berkat Tuhan ini berlaku bagi orang yang selalu hidup di dalam ketaatan. Orang yang selalu mau tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan luar biasa ya. Bahkan ya hasil yang dia dapat itu jauh lebih banyak daripada yang kemarin-kemarin. Nah ini. Jadi mari sekali lagi di tengah masa yang sukar ini jangan tinggalkan ketaatan kita pada Tuhan. Lakukan yang terbaik. Ya, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan pasti ya akan memberikan pertolongannya dalam hidup kita. Tadi yang kedua ya, jangan ubah kesetiaan kita. Tetap lakukan ketaatan itu. Terus ketaatan juga ya membuat kita itu semakin yakin dengan siapa kita berharap. Jadi ketaatan itu memberikan satu motivasi di dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita semakin percaya, untuk kita semakin yakin bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang mati dalam hidup kita. Melainkan Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang mengerti keadaan, Tuhan yang mengerti kondisi hidup kita. Ini bentuk daripada ketaatan. Sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita hidup tetap di dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, coba lihat. Mazmur 119 ayat yang ke-60. Mazmur 119 ayat yang ke-60 dikatakan, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Dikatakan aku bersegera dan tidak berlambat-lambat. Nah, hal yang kedua, biarlah ketika perintah itu disampaikan dalam hidup kita, lakukan dengan segera, jangan menunda, ya, jangan menunda atau berlambat-lambat, tetapi lakukan itu ya dengan setia kepada Tuhan. Ada sebuah contoh, ya, ketika kita mungkin memberikan masukan, ya, sebagai orang tua kita memberikan masukan kepada anak-anak, ya, maka belum tentu anak-anak itu bisa menerima masukan itu dengan baik. Ada anak-anak yang kalau dikasih tahu, dinasihati gitu, ngeyel, ya, bantah. Oh, gak iso apa kejem papa itu, aku capek seperti itu ya. Jadi mungkin ngomel sama orang tuanya, merasa orang tuanya itu kasih perintah itu kejem, ya. Tetapi mereka nggak sadar bahwa ketika orang tua itu memberikan nasihat, memberikan perintah kepada anak, maka hal itu adalah demi kebaikan anak, demi masa depan anak itu sendiri. Coba kalau orang tua kita, ya, orang tua itu lueh-lueh terhadap anaknya, wis uripe beruantakan semua, dikasih sekali nasihat, ora iso iku lho mbok dirapeke, itu kan nanti untuk kedepannya kamu ya bisa lah nanti ya melakukan hal-hal yang baik gitu. Tapi ngeyel aja, tetap aja, wah males, mager apa segala macam gitu. Biasanya kan anak-anak seperti itu. Mungkin sepertinya perintah itu kejam rasanya bagi si anak ini. Tetapi orang tua itu pasti punya pemikiran yang jauh terhadap masa depan anak itu. Enggak mungkin orang tua ya tega lihat anaknya sampai nanti dewasa uripe kayak anak-anak seperti itu. Tentu orang tua pingin anak itu akan menjadi dewasa. Pingin anak itu menjadi semakin baik hidupnya ke depannya. Nah demikian juga Tuhan dalam hidup kita. Setiap perintah, setiap janji Tuhan dalam hidup kita, itu adalah sesuatu yang
terbaik sebenarnya untuk kita. Tuhan tahu, bukankah firman Tuhan katakan masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan, amin. Kalau masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan, enggak tentu toh, enggak mungkin toh Tuhan itu kasih masa depan yang jelek dalam hidup kita. Mana ada orang tua ya mengharapkan anaknya nanti wis ben dadio maling, wis dadio apa gitu ya, sesuatu yang enggak baik, enggak. Orang tua pasti punya pemikiran supaya anaknya itu menjadi anak yang berhasil, anak yang berguna. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan perintah, mungkin rasanya Tuhan ini masa yang sulit, Tuhan gimana aku bisa memberi, gimana, nah seperti itu. Jadi sepertinya itu bertentangan dengan apa istilahnya, dengan apa yang kita lihat, dengan fakta yang ada. Tetapi kalau kita mau lakukan itu, ya Tuhan pasti berikan masa depan yang indah dalam hidup kita. Masa depan yang penuh dengan kemenangan. Itu janji Tuhan. Dan itu sekali lagi akan terlaksana ketika kita mau memiliki ketaatan. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, Mazmur 119 ayatnya yang keempat. Dikatakan, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Nah, ketaatan itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Beberapa pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kan juga dikatakan kita harus sungguh-sungguh, sungguh syama, ya, sungguh-sungguh melakukan. Nah, demikian juga dengan ketaatan. Ketaatan itu enggak boleh kita lakukan dengan main-main, tidak. Tetapi ketaatan itu ya harus ya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa pemahaman yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita ini. Ada dua kebenaran ya. Dunia itu bisa berubah. Amin. Yakin Bapak Ibu bahwa dunia itu bisa berubah? Sekarang aja sudah mulai nampak perubahan-perubahan itu. Ya, yang dahulunya seperti ini, sekarang dibalik seperti ini, itu kan perubahan. Ya, dunia bisa berubah. Tetapi kebenaran itu tidak pernah bisa berubah. Apapun keadaan, apapun kondisi, namanya kebenaran, ya kebenaran. Itu yang dikatakan kebenaran itu adalah kebenaran abadi. Ya, dia nggak bisa berubah. Ya, orang mungkin ya bisa jual kebenaran, ya dengan mungkin ya istilah dengan uang bisa apa saja seperti itu. Dia jual kebenaran. Tapi kebenaran sendiri tetap kebenaran. Ya, kebenaran tetap kebenaran. Enggak bisa. Ya, enggak bisa dirubah dengan macam-macam. Terus yang kedua, ya, jangan pernah kita itu meragukan kebenaran. Sekali lagi, kebenaran adalah kebenaran. Jangan sampai kita meragukan yang namanya kebenaran itu. Godaan tertua yang dihadapi oleh manusia itu adalah apa? Meragukan kebenaran firman Tuhan. Ya, di dalam Kejadian coba kita lihat. Kejadian 3 ayat yang pertama, di situ dikatakan seperti ini. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman itu jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, dari apa yang disampaikan oleh si ular ini, si ular berusaha untuk menggoda Hawa. Supaya apa? Supaya meragukan firman Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan ya, semua yang ada ini boleh dimakan.
ya. Kecuali ada buah pengetahuan baik dan jahat, yang satunya buah kehidupan itu ya. Jadi enggak boleh itu. Tapi di sini dikatakan bukankah ya ini enggak boleh dimakan. Nah ini mulai menggoda, ular ini berusaha untuk menggoda ya manusia pada waktu itu untuk apa? Mulai meragukan firman. Nah demikian juga dalam hidup kita ini. Ketika situasi yang sukar, ketika situasi yang sulit dalam hidup kita ini ya datang dalam hidup kita, maka iblis mulai memasukkan kata-kata ini. Mulai masukkan kata-kata untuk kita meragukan kebenaran firman Tuhan. Tetapi Alkitab jelas mengatakan kebenaran tidak akan pernah berubah. Ya, kebenaran ada sesuatu yang abadi. Dan itu yang harus kita kerjakan. Itu yang harus kita taati di dalam kehidupan kita. Yang keempat coba kita lihat tentang ketaatan ini ya. Amsal 3 ayat yang kelima. Ya, ayat yang sering kita baca juga dikatakan seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hal yang keempat, ketaatan itu adalah kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Dikatakan bukan bersandar kepada pengertian diri kita sendiri. Seringkali orang tidak taat karena apa? Karena merasa dia lebih bisa. Dia lebih tahu. Ya. Dia lebih menguasai daripada perintah itu sendiri. Itu yang membuat orang mulai tidak lagi taat. Bersandar kepada pengertian diri sendiri. Di Alkitab ada hal itu juga disampaikan ya sebuah contoh tentang Raja Naaman ya di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Coba kita akan cepat saja baca ya. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai 14 di situ dikatakan seperti ini. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandilah 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar atau marah ya, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, dikatakan sungai-sungai Damsik lebih baik daripada sungai di Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Terus ayat yang ke-13, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti seorang anak dan ia menjadi tahir. Ya, Nabi Elisha katakan sama Naaman pada waktu, ayo kamu mandi sana ke sungai Yordan, celupkan, benamkan 7 kali di situ. Itu sebenarnya sesuatu yang sederhana ya, untuk lakukan itu sesuatu yang sederhana. Tetapi karena Naaman ini bersandar pada dirinya sendiri ya, dia berpikir loh, sungai di daerahku aja lebih bagus-bagus daripada sungai Yordan. Mungkin ya waktu dia lihat sungai Yordan pada waktu itu keruh mungkin ya. Mungkin habis banjir atau apa ya. Mungkin kalau mungkin air sungai Yordan itu bersih, jernih gitu ya. Mungkin dia tidak bantah. Ya. Tapi mungkin karena dia lihat, ya sungai-sungai di negeri itu jauh lebih indah. Jauh lebih bagus daripada sungai Yordan ini. Sehingga dia marah. Ya, marah di situ. Nah ini
Ketaatan itu seringkali terbentur dengan pengertian diri kita sendiri. Ya, dengan pengertian. Kita lihat di sini. Bukan karena masalah air sungai Yordan itu yang menyembuhkan, bukan. Tapi di sini berbicara tentang ketaatan. Ketaatan untuk melakukan perintah itu yang membuat seseorang itu mengalami kesembuhan. Yang membuat Naaman ini bisa mengalami kesembuhan. Buktinya apa? Begitu dinasehati oleh pegawai-pegawainya, di situ dikatakan hamba-hambanya di situ, maka tanpa bantah lagi dia langsung ya melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa dan akhirnya dia boleh alami kesembuhan. Sekali lagi, ketaatan itu adalah kunci kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Nah ini, jadi sekali lagi ketaatan itu harus kita mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kita. Bukan bersandar pada diri kita sendiri. Ya, bukan bersandar pada diri kita sendiri. Ada beberapa hal, contoh ya, saya nggak ambil banyak-banyak. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab tentang bagaimana orang itu bisa mengalami janji Tuhan ketika dia lakukan ketaatan. Ya. Contoh yang pertama kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang keempat. Kejadian 12 ayat yang keempat. Lalu pergilah Abram yang difirmankan Tuhan kepadanya dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, kita lihat contoh yang pertama itu adalah Abraham. Ya. Abraham ini mau melakukan, mau taat terhadap perintah Tuhan di tengah situasi yang apa ya istilahnya yang istilahnya awang-awang lah istilahnya, sesuatu yang tidak pasti. Dia mau melakukan, dia mau taat di tengah-tengah situasi yang tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Kita tadi baca ya, Abraham itu keluar dari Haran umur berapa? 75. Umur 75 itu kalau bagi kita ya harus enak. Masa pensiun ya, istirahat, leha-lehan, menikmati ya. Sekali lagi Abraham bukan orang miskin loh. Abraham di Haran itu juga orang kaya. Ya. Dia orang mampu. Buktinya ketika dia keluar dia juga bawa ya harta bendanya keluar dari situ. Seharusnya ya kalau dia tidak taat pun ya dia sudah mapan di situ. Ya. Ngapain toh Tuhan suruh-suruh saya pergi ke negeri yang enggak tentu juntrungannya, enggak pasti seperti itu. Berapa lama saya harus sampai di sana, negerinya itu seperti apa. Ya, kan bisa saja dia menolak seperti itu. Tetapi kita lihat ya, Abraham mau lakukan, dia tetap mau taat. Dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan teman-temannya di situ. Kemapanan yang sudah ada di Haran pun dia tinggalkan di situ. Ya. Itu bukti dari sebuah ketaatan. Bahkan di tengah perjalanan pun ya, dia harus rela ya, merelakan anaknya untuk dijadikan sebagai korban. Nah, kalau orang yang masih bersandar pada diri sendiri, ngapain tuh Tuhan susah-susah saya dapat anak, sekarang anaknya sudah mulai agak besar, saya sayang ya, saya cintai. Ngerti-ngerti saya harus korbankan ya kepada Tuhan. Logika nggak masuk. Ya. Buat apa Tuhan kasih anak kalau harus dimatikan juga akhirnya? Ya, harus dikorbankan juga. Tetapi ini, ya, di tengah ketidakpastian itu Abraham tetap melakukan ketaatan terhadap firman Allah. Dan hasilnya apa? Kita tahu ya, Abraham disebut sebagai bapa segala bangsa. Abraham juga dikatakan sebagai bapa orang beriman. Itu hasil dari ketaatan itu.
Yang kedua, contoh tentang Nuh, ya. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ya, contoh yang kedua ini adalah Nuh. Nuh itu melakukan perintah Tuhan di tengah situasi, di tengah keadaan yang sebenarnya tidak memungkinkan. Ya, dia ada di tengah-tengah istilahnya manusia yang jahat, manusia yang kacau, manusia yang ya. Tapi Tuhan katakan, ayo ya, kamu lakukan, kamu buat bahtera di situ. Bahkan ketika proses, ya saya yakin kok itu ketika proses itu kan cukup memakan waktu hampir ya berpuluh-puluh tahun di situ. Ya. Di tengah proses pembuatan bahtera itu banyak orang yang mungkin mencemooh dia, ya. Banyak orang yang mungkin istilahnya orang Jawa bilang ngenyek dia, ya. Bahkan mengolok-olok, edian niku, ya. Edian gawe bahtera kok di atas gunung, itu kan sesuatu yang enggak lumrah itu. Mungkin itu bahasa saya, maaf ya. Ini bahasa saya seperti itu. Ya, edian niku orang genah itu mungkin rotok miring itu mungkin itu bahasa sehari-hari kan seperti itu, rotok miring itu enggak genah itu. Tapi tetap taat, dia tetap lakukan itu. Dan ketika dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh, ya, hasilnya apa? Nuh adalah penyelamat manusia pada waktu itu. Ya, bukankah semua dikatakan semua yang ada di permukaan bumi itu ditenggelamkan oleh Tuhan? Hanya keluarga Nuh yang selamat bersama dengan binatang-binatang yang ada di bahtera itu. Nuh menjadi penyelamat. Karena apa? Karena dia mau melakukan ketaatan itu. Yang ketiga, ini sumber ketaatan yang sejati ini. Kita belajar dari Yesus, ya. Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat yang ke-42 dikatakan, "Iya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukankah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi." Nah, di sini kita lihat tokoh yang ketiga tentang ketaatan ini adalah Yesus sendiri. Dikatakan sebenarnya kehendak Tuhan, kehendak Yesus itu kan dia nggak mau lakukan itu. Tetapi dikatakan bukan kehendakku. Jujur saja kalau kita ngomong, siapa di sini yang mau menderita? Siapa di sini yang mau ya mengalami kesusahan dalam hidupnya? Siapa di sini yang mau berkorban demi orang lain? Orang katakan, wah aku perlu, ya, biasanya kan manusia kita kan seperti itu, kehendak kita itu seperti itu. Kalau bisa kehendaknya dulu itu yang disenangkan, ya, kehendaknya dulu itu yang diutamakan, baru kehendak yang lain. Tetapi ketaatan berbeda. Ketaatan itu harus memprioritaskan, ya, harus mengutamakan sesuatu yang lebih daripada diri kita sendiri. Sama apa yang dilakukan oleh Yesus ini. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu, ya. Kehendak Bapa yang jadi dalam hidupnya. Ini sesuatu yang rasanya mungkin berat. Tetapi itu yang harus dilakukan. Ya, itu ketaatan yang sejati. Ya, dia korbankan dirinya. Bahkan kesetaraannya dengan Allah dia dikatakan kalau dilihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, ya, dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di
kayu salib. Kesetaraan Yesus ya, kesetaraan Yesus dengan Allah itu dia dikatakan dia rendahkan itu. Bahkan dia korbankan dirinya sendiri untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Itu sesuatu bentuk ketaatan yang sangat luar biasa. Mungkin Abraham, mungkin Nuh kalah dalam hal ketaatan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus ini. Ini ketaatan yang luar biasa saya katakan. Tetapi ingat, hasil daripada ketaatan itu, Yesus sudah menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Dia sudah menyelamatkan kita. Dari apa? Dari penghukuman dosa. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Itu hasil dari sebuah ketaatan. Nah mari, biarlah pada saat malam hari ini, setiap kita yang ada, bagaimana dengan kehidupan kita. Ketika kita mau berbicara tentang sebuah ketaatan, ya, maka ketaatan itu bukan hanya kita sekedar percaya, tetapi kita mau ya melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Pemazmur tadi katakan, biarlah bagian kita, bagianku itu adalah Tuhan. Nah, demikian hal yang sama pun Tuhan ingin setiap kita mau jadikan Tuhan itu adalah bagian yang utama di dalam hidup kita. Ya, ketaatan ketika kita lakukan itu, maka janji Tuhan itu akan benar-benar kita alami. Janji Tuhan itu benar-benar kita nikmati dalam hidup kita. Kita jangan menuntut berkat terlebih dahulu kalau kita belum memiliki ketaatan. Ya. Alkitab katakan harus lakukan ini, harus kerjakan ini untuk kita bisa alami itu. Loh, ketika kita alami keselamatan pun kan ada syaratnya. Syaratnya apa? Percaya. Loh, kalau nggak percaya kita nggak alami keselamatan itu. Jadi setiap janji Tuhan itu ada syarat yang harus kita kerjakan, yaitu ketaatan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarlah pada saat malam hari ini, setiap kita di tengah-tengah masa yang sukar ini, jangan tinggalkan ketaatan kita kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka Tuhan juga akan lakukan yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Kita angkat pujian kembali. Musim akan berlalu. Terima kasih. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh.
Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, biarpun musim akan berlalu di dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kita ada di dalam musim-musim paceklik, musim-musim yang kering, musim-musim yang sulit di dalam hidup kita. Tetapi ingat bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang abadi dalam hidup kita. Dia yang akan tetap senantiasa menjaga. Dia yang akan tetap senantiasa memelihara kehidupan kita. Situasi apapun, keadaan apapun yang kita hadapi, jangan pernah kita lari dari ketaatan kita kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik. Jadikan Tuhan itu sebagai bagian di dalam hidup kita. Harta, kekayaan, kekuasaan itu bisa berakhir. Tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah berakhir di dalam hidup kita. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan. Tuhan yang senantiasa melihat situasi, melihat apapun keadaan hidup kita pada saat-saat ini. Tetap percayai Tuhan, tetap lakukan setiap perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah mengalami janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita tanpa kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinmu. Haleluya. Glory, haleluya. Glory. Amen, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan Tuhan selalu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Waktu selanjutnya pelayanan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ketika tadi Bapak Pendeta Tony sampaikan bahwa ketaatan adalah kunci untuk menerima berkat. Saya teringat dari pengajaran Rasul Paulus. Rasul Paulus dia menuliskan dasar pengajarannya tentang kasih karunia. Dan dasar pengajarannya dimulai dari suratan Roma. Tetapi kalau saudara melihat, kalau saudara mengikuti semua ajaran di dalam suratan Roma, maka saudara lihat Rasul Paulus terpanggil menjadi rasul untuk mengajar semua bangsa masuk kepada ketaatan iman. Bisa bukakan Roma 1 ayat yang kelima. Roma 1 ayat yang kelima, Rasul Paulus berkata demikian. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Bahasa Indonesia percaya dan taat. Bisa ubah dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan for obedience to the faith among all nations.
supaya ketaatan kepada iman itu melanda semua bangsa. Amin Tuhan. Ketaatan kepada iman. Dan kabar baiknya ketika kita dipimpin kepada ketaatan kepada iman, kemudian kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya sebagaimana tertulis dalam suratan Roma. Saudara lihat, nggak ada yang kebetulan. Rasul Paulus mengakhirinya dengan Roma 16 ayat 26. Roma 16 ayat 26 mengatakan begini, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi perjanjian lama kepada segala bangsa untuk membawa mereka kepada ketaatan iman. Ini kabar baik, itu sebabnya bertumbuhlah terus di dalam kasih karunia-Nya. Bertumbuhlah kepada ketaatan, kepada iman. Dan bertumbuhlah dalam ketaatan iman. Dan engkau akan lihat ketika engkau bertumbuh dalam ketaatan iman. Ayat 25-nya Roma 16 ayat yang ke-25-nya firman Allah mengatakan gini, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Temukan pewahyuan tentang Yesus Kristus, kasih karunia itu engkau akan dibawa pada ketaatan iman, dan ketaatan iman itu akan menguatkan engkau. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan selalu menjaga. Jagalah kami dalam ketaatan iman Tuhan. Karena pernyataan Yesus bagi kami Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Mari sekali lagi angkat suaramu dan katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami kepada ketaatan iman, sehingga kami bangsa-bangsa yang kafir, kami masuk ke dalam ketaatan iman di dalam Yesus Kristus. Berita yang sudah diawali lewat ketaatan Nuh, berita yang sudah diawali lewat ketaatan Abraham, sehingga bagi kami yang percaya kepada korban Kristus, kami dimasukkan Tuhan menjadi keturunan Abraham, bapa orang beriman. Dan ketaatan itu disempurnakan lewat ketaatan Kristus yang rela merendahkan dirinya bahkan sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya bagi kami semua, kami mau tinggal di dalam firman, kami mau tinggal di dalam Yesus, kami mau izinkan Yesus tinggal dalam kami, sehingga di dalam Yesuslah kami dapat hidup dalam ketaatan iman. Dan kami bersyukur Engkau sedang membawa kami, Engkau sedang menguatkan kami oleh kuasa-Mu Tuhan.
Dan terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Siapapun kami yang mendengarkan firman Allah, mungkin ada di antara kami baru Tuhan, baru bertumbuh dalam iman, baru mempercayai iman kami kepada Engkau. Di dalam nama Yesus, buatlah kami terus bertumbuh di dalam ketaatan kepada iman, sampai kepada ketaatan iman kami menjadi ketaatan yang sempurna, karena kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan, di dalam iman kami kepada Engkau, disitulah kami akan menikmati semua janji Allah tergenapi dalam kami. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang dalam kelemahan kami terima kekuatan. Bahkan di tengah masa yang sukar, kami terima perlindungan Allah, kami terima terobosan Allah. Kami bersyukur, Engkau beri kami sukacita, Engkau berikan kami damai sejahtera. Kami aman di dalam Engkau, dan kami mau terus bertumbuh di dalam ketaatan iman. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Engkau memperhatikan iman mereka masing-masing Tuhan. Engkau sendiri yang akan terus memelihara. Engkau yang menguatkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, kita jalani hari-hari kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan oleh karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib, penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin engkau dari iman kepada iman, dari kebenaran kepada segala kebenaran, dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi roh, jiwa, tubuhmu, keluarga, serta orang-orang di balik bayangmu dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan, ataupun pelecehan-pelecehan. Engkau tetap bertumbuh dalam ketaatan iman. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan berkati.